وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Memegang tinta, menorehkan tinta untuk mencerdaskan anak bangsa dan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, itu insya Allah tidak akan disentuh api. Amin. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, demi sekiranya salah seorang dari kamu pergi mencari kayu bakar dan dipikul di atas punggungnya, itu lebih baik daripada minta-minta pada orang-orang, baik diberi atau ditolak. Jadi bekerja itu lebih bagus daripada minta. Maka menjadi GTK itu lebih afdol daripada yang lain. Kerja beribadah pada Allah, jangan yang lain ya. Kerja dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kerja, ini kalau sungguh-sungguh ya. Ibadah tidak bermain-main. Ibadah cinta dan keikhlasan. Ibadah itu adalah selalu berdoman dengan aturan yang sah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, agar tidak stres. Nah, ini stres, gue kerjanya semrawut dan tidak ada tujuan ibadah, nyarinya hanya duit toh. Kalau komputernya bermasalah, udah agak jelas. Ibadah selalu menginginkan hasil terbaik, ya. Ini yang harus ibu paradigmanya ke sana. Jadi siapun sesulit apapun, kalau ibadah kita kerja itu adalah untuk ibadah dan dilakukan dengan seperti tadi, insya Allah bisa. Bekerja itu untuk menambah manfaat. Khairun nas anfa'un linnas. Jangan lupa Bapak Ibu guru, dengan kerja itu memberi manfaat orang lain. Siapa? Murid. Siapa? Orang tua murid. Siapa lagi? Masyarakat. Siapa lagi? Bangsa dan negara. Karena yang mencerdaskan bisa memimpin negara itu karena guru. Tidak ada guru, nggak bisa ada yang bisa jadi presiden, ekonomi, menteri dan sebagainya. Karena menjadikan itu mulia. Ya. Nah, ini khairun nas anfa'un linnas. Merasa bahagia guru itu karena bisa melayani dan berbagi bersama. Kalau jadi guru nggak bahagia, ini masih keliru niatnya ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Buatlah karya Anda berguna untuk orang lain, maka ia akan mendorong Anda menuju sukses dalam profesi yang Anda pilih. Kalau sudah niat mewariskan diri sebagai guru, terus nyemplung jadi guru, ya sudah terjuni dengan baik. Tidak usah nanggung-nanggung, tidak usah ragu-ragu ya. Saya dulu juga dari nol ya, guru yang awal digaji hanya 60.000, guru tetap ngajar tiap hari, mulai dari pagi sampai jam 2 ya saya mau dari 2 itu. Baru sekian tahun baru naik ratusan ribu. Sekian tahun lagi selama 33 tahun saya ngabdi di sana. Gaji terakhir itu 5 juta berapa sekian gitu. Nah itu mulai dari 60.000 sampai terakhir itu 5 juta sekian. Dan pensiun ganti samanya tiap bulan sekali toh. Tapi lumayan masih bisa menilai 100 juta. Alhamdulillah. Ketika dia harus bersembunyi. Apa yang dapat saya berikan kepada Aum bukan apa yang saya dapatkan dari Aum. Ya, artinya bahwa kita punya gaji, punya guru hak, tapi jangan semata-mata itu. Maka bila produk insya Allah akan diberi, yaitu ujurah yang lebih banyak lagi oleh pimpinan. Dan ingat Bapak Ibu bahwa menurut statementnya bahwa Kiai A.R. Fakruddin itu betul-betul mengingatkan pada kita. Beliau menyatakan Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah bukan sekadar untuk berbanyak sekolah dan perguruan tinggi, bukan pula sekedar untuk memperbanyak rumah sakit dan yatim piatu, balai pengobatan, ya, tetapi ingat
Kiai mendirikan Muhammadiyah itu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga sekurang-kurangnya manusia Indonesia dapat menunjukkan masyarakat utama adil, makmur, berjalan menurut garis yang diridhoi oleh Allah. Jadi dakwah berjuang kita ini sebagai guru ya. Nah, saya katakan tadi guru itu mubalik, guru itu dai. Menurut Kiai Suja, Kiai Haji Madraman mendirikan Muhammadiyah itu sudah niat karena Allah, ya, jelas ya. Dengan maksud bagaimana agar Allah benar menggerakkan bangsa Indonesia yang 90% beragama Islam itu berkesadaran dalam melaksanakan keislamannya kembali kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Karena masyarakat Indonesia itu sudah banyak menyimpang dari Quran dan Sunnah. Akeh sing tahayul, akeh sing bid'ah, akeh sing khurafat, akeh sing syirik. Dan itu menurut pemahaman Muhammadiyah akan menggagalkan manusia masuk surga. Makanya Muhammadiyah bergerak melindungi warganya khususnya dan siapapun yang mau ojo sampai syirik. Karena itu dasarnya Quran hadis yang benar ya. Itulah Muhammadiyah. Bagian keempat, pedoman amal usaha Muhammadiyah, perjuangan Muhammadiyah ya. Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalannya diridhoi oleh Allah. Amal usaha Muhammadiyah, usaha dan media dakwah bersaligatan untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Siapa yang apa maksud dan tujuan Muhammadiyah? Nanti saya kasih hadiah. Angkat tangan. Gak usah malu, anggap aja saya sebagai guru. Ya. Kan belum ada yang lebih umur saya, kecuali bapak ya. Bapak berapa? Usianya berapa? 82, ini yang saya kan dulu 67. Bapak ibu guru kan belum ada yang 67 kan? Ada, sini. Ya, silakan ibu. Ya, belakangnya ada. Di belakangnya ada. Nah, makanya nggak saya tunjukkan dulu. Ini dikasih hadiah kalau bisa. Apa meragukan? Oh sih, duitnya boleh sih ya. Dibayar duitnya kayak misal. Ya baik Bapak Ibu, ini ya itu. Kita jamu no. Menegakkan dan menjunjung agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, artinya masyarakat Islam yang mengikuti jejak Rasulullah. Yang kedua, masyarakat Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, bukan pendapat, bukan apalagi ada, bukan apalagi hasil mimpi diceritakan kanggo ngajari umat. Ya, jangan. Ini Muhammadiyah tidak mau nanti gagal masuk surga. Jadi yang paling jauh itu kan syirik. Ya. Syirik tidak akan diampuni oleh Allah. An-Nisa 48 kan. Dan semua amalnya akan habis. Aum sebagai usaha dan media dakwah persahabatan, satu dalam apa ini memiliki identitas keislaman. Ya, namanya insya Allah sudah berjalan di ruang-ruang ini semuanya ada di apa konstruksi dengan keislaman. Dua itu pelayanan prima ya. Lalu penampilan dan kepribadian pengelola yang uswatun hasanah, Bapak Ibu menjadi percontohan yang baik ya, karena dilihat wali murid, dilihat murid dan masyarakat sekitar harus memberi uswatun hasanah ya. Aja sampai orang cerita Pak, Bapak Ibu ada seorang ustaz itu ya, mohon maaf ini saya ceritakan, habis ceramah subuh kebelet kencing mengimbong ambil ngadeg. Nah kalau gurunya kencing berdiri, muridnya kencing gue yang mari ceramah itu nguyu, iya langsung nong di masjid ngono kan ono toilet itu, ngapain harus keluar kan gitu. Ini sembarangan ya. Arsitektur dan tata ruang artistik ya, cara diatur dengan baik. Kemudian
Usaha dan media dakwah adalah dua alat dakwah bersyariatan. Jadi sekolah-sekolah ini, Bapak Ibu, masjid dan rumah-rumah panti asuhan dan bersyariatan klinik itu semua harus dipakai dakwah ya. Lalu dalam arti dakwah itu adalah mentradisikan kehidupan sehari-hari yang Islami. Lalu menciptakan sistem yang Islami juga ya. Ini pimpinan sangat berperan dan Bapak Ibu mendukung. Dakwah kepada masyarakat sekitar, jangan lupa, jangan dibiarkan ya, tapi tidak diikat. Suatu saat diberi apa gitu ya, satu saat diundang untuk apa, satu saat adalah dimintai pertolongan untuk apa. Itu harus sebagai stakeholder. Sebagai usaha dan media dakwah bersyarikat yang ketiga, selalu meningkatkan kualitas, dikelola secara profesional dengan manajemen modern, dikelola dengan jujur dan sepenuh hati ya, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Boleh bersyariatan ya, diinventarisasi dengan baik. Makanya Muhammadiyah itu soge saat dunia itu merpati ya. Soginya 460 triliun kalau dihitung uang, soge Muhammadiyah. Tapi kalau dihitung sesamanya 100 per 1 paling soge. Nah, 460 triliun itu nilainya ya, berupa sekolah, masjid, panti asuhan ya, kemudian perguruan tinggi, rumah sakit, klinik ya, dan sebagainya. Itu setelah dihitung itu ketemu 460 triliun keempat ibunya ya, karena ikhlasnya orang Muhammadiyah itu mari jadi pimpinan di sebagai sekolah, masjid, panti asuhan setiap periodenya gak oleh itu ya, gak oleh dihai terus. Jangankan yang bisa komputer aja, laptop peralih go, kecuali di Kekno ya. Wes tak polo oleh pimpinan dari cabang. Bapak sudah sampai ngabdi 5 tahun atau 10 tahun. Komputer sing sampai itu gowo naik PN tapi ada tanda terimanya ya. Atau dihajikan, Anda pakai riwayat gaji. Umroh. Nah, itu semangat Pak, memberi semangat guru kalian lagi. Jadi penting. Dilindungi dengan bukti kepemimpinan saya. Nah, dikelola sebagai amanah umat. Nah, ini tipe-tipe ya. Saya gambarkan tadi ya, dari awal sampai akhir itu tipe partisipasi AUM atau partisipasi dalam mendukung kemajuan amal usaha Muhammadiyah itu banyak tipe ya. Di antaranya ada yang bilang gue ganjel ya, jadi yang maju itu digemusi ya, dihalangi ya, sekuat tenaga ya, tapi ini tidak banyak ya, itu gambarnya hanya satu ya. Kemudian ada yang bilang dia ya, kita enak aja di sini ya, malah numpang tok nggak berbuat sesuatu. Ada yang bilang imamnya gue pikirin sampai aja ngantuk turu ya, atau menyendiri cari ruang-ruang untuk supaya ada terlihat hanya santai. Tapi yang banyak itu adalah yang mendorong ke depan, minta maju, mau maju, itu mayoritas insya Allah ya. Nah, termasuk mudah-mudahan di sini 100% ya, mendorong semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, bagian kelima, GTK Muhammadiyah itu adalah pelaku dakwah dalam pendidikan Muhammadiyah. Maka dia sebagai GTK itu harus punya minimal 3 kemampuan dasar. Prinsip ya, 1 kompetensi spiritual ya, ini penting. 2 kompetensi intelektual, harus cerdas. 3 kompetensi emosional. Mengapa yang spiritual pertama? Karena pertama itu adalah semangat dan juga merupakan suatu prinsip dasar untuk bisa menyelamatkan yang lain, ya, termasuk agama juga. Nah, apa saja isinya spiritual? Ini kemurnian akidah. Jadi tidak, orientasinya tidak seperti di latihan-latihan pendidikan umum ya. Saya bawa ke Islamnya ya, bukan ke umum. Yaitu akidahnya harus bersih.
tauhidnya bersumber Al-Quran dan Sunnah, ya. Jangan yang lain, ya. Muhammadiyah tauhidnya bukan aliran, tapi tauhid Quran Sunnah, ya. Kemudian yang kedua, ketekunan beribadah, senantiasa menjalankan ibadah makhluk, puasa, ya, sholat, terawih, terawih ya, sudah terawih 1 bulan baru kecuali ibu ya, itu ada dispensasi beberapa hari sesuai dengan tingkat, sesuai masing-masing ya. Tapi yang puasa harus disahur ya, tapi yang terawih nggak usah disahur, nanti disahuri kalau tahajud tadi ya. Kemudian juga baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian keikhlasan melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Bekerja ya dengan mulai pagi berangkat sampai sore atau malam itu adalah didasari dengan niat yang ikhlas semata-mata karena mengharap ridho Allah. Kemudian spiritual, sidik, jujur dan dapat dipercaya. Aja bohongan, aja omong-omong tok ya. Lalu amanah, komitmen dan tanggung jawab moral yang tinggi dalam mengembangkan tugas. Jadi kalau jenengan dapat tugas itu betul-betul amanah, diselesaikan, tuntas, dilaporkan. Ya. Berjiwa gerakan. Muhammadiyah itu kan organisasi gerakan. Guru Muhammadiyah juga harus sama. Jadi selalu bergerak. Artinya semangat untuk aktif dalam Muhammadiyah sebagai panggilan jihad fisabilillah. Kalau dari guru dia melimpah kok ya, itu adalah gimana ya, punya intelektual, fatonah, cerdas pikiran ya, sebagai ulul albab. Lalu tasdid dan takwir, pembaruan dan berpikir maju dalam mengembangkan kehidupan sesuai ajaran Islam. Makanya di muktamar terakhir di Solo 48 Muhammadiyah telah yaitu menyanangkan Islam berkemajuan, ya. Karena memang Muhammadiyah itu terus berkembang, jadi terus maju sesuai dengan ajaran Islam. Istiqomah, konsisten dalam pikiran dan tindakan. Lalu memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi walaupun sudah guru, sudah pintar, sudah S2, ada S3, tetap belajar ya. Jadi harus tetap belajar. Wasatiyah, arif dan mengambil posisi di tengah. Muhammadiyah itu adalah wasatiyah, seimbang ya, bukan ekstrim, bukan slow, tapi di tengah-tengah. Wasatiyah. Lalu emosional, dalam memiliki kesolehan pribadi yang baik dan utama, akhlaknya bagus ya. Memiliki kesolehan sosial, peduli dan empati. Ya, suka infak, sedekah, ya, menolong orang, berbuat baik sama orang. Ya. Suka beramal, gemar melaksanakan amal soleh untuk kemaslahatan hidup. Keteladanan menjadi uswah hasanah, teladan yang baik dalam seluruh sikap dan tindakan. Tabligh, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, komunikatif dan terampil membangun jaringan. Jadi guru itu harus pintar, apalagi kepala sekolah ya, harus jaringannya luas. Nah, kepala sekolah tidak harus duduk di bangku kantor tok. Justru yang bagus kepala sekolah itu banyak keliling. Jadi jangan diri Pak Ibu guru yang lain. Tapi keliling bukan untuk sembarangan ya. Keliling untuk mencari yaitu hubungan, untuk mencari stakeholder yang kuat. Dan sebenarnya saya dulu waktu jadi kepala sekolah keliling terus, jarang di sekolah. Saya memajukan SMA itu adalah yang membawa ke internasional ya, sekolah SDI dan yang membawa untuk melunasi utang 3,5 M saat itu ya. Dan juga menyatukan guru karyawan yang pecah di politik telah baru. Alhamdulillah. Tapi saya singkat, tidak mau panjang-panjang, hanya membalikan sempurna aja. Di terakhir bahwa GTK yang memiliki spirit dakwah dalam Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah adalah selalu bergerak. Jangan lupa ya, berbuat, melakukan perubahan menjadi yang terbaik. Ini bahasa Inggris juga, kalau dibacakan ini. Kalau ayat Quran sudah jelas hafal Bapak Ibu ya. Allah nggak akan berubah nasib seorang kalau kita sendiri yang tidak berubah nasib,
kita. Nek kepingin lebih baik, robalah menuju yang baik. Dia itu. Alhamdulillah. Apa ini? Hilang. Ayo. Hilang, Ustaz. Apa? Hilang. Kosong. Hilang. Mari berarti ya. Ya, alhamdulillah. Ikan cepat, Ikan lele. ikan cepat, ikan Makasih. bus, ikan cepat, ikan bus. Apa artinya? Semakin cepat, semakin bagus. Semakin cepat, 100. Kali Lamongan pakai kedai. Omongan nggak nontak Nuruti omongan orang penting. Baik, terakhir aja. Memang bagus. Jadi hanya tadi ada bahasa Inggrisnya sedikit. Itu isinya sama dengan kalau wilayah 11. Ya. Kalau kita tidak mau merubah, maka kita tidak akan berubah. Kalau tidak berubah, maka kita akan mati. Artinya ketinggalan zaman. Bila ada jarum patah, jangan disimpan dalam Mari. hati. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Kalau ada cinta, masukkan dalam hati. oh harus dimasukkan dalam hati. Masukkan kemarin ini benar. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kalau ada pertanyaan atau sharing, monggo. Ya, terima kasih. Coba jam berapa ya?